Oke, halo guys. Jadi di video kali ini, gue pengen membuat sebuah, ini bisa dibilang video apa ya? Mungkin kayak kita gabut bareng gitu ya. Kita jalan-jalan bareng, gitu kan? Melihat, berpetualang, tapi di dalam mobil aja ya. Gue nggak turun mobil. Berpetualang keliling Bintaro. Lagi-lagi Bintaro, lagi-lagi Bintaro. Kenapa sih? Karena memang gue itu orang Bintaro gitu kan. Gue itu tinggal di Bintaro udah lama, udah dari gue lahir bahkan. Seluk beluknya ya gue bisa bilang 80% gue tahu lah gitu. Gue gak mau bilang kayak 100% tahu banget, tapi intinya di konten kali ini gue pengen coba untuk mengajak kalian untuk melihat dan mengeksplor Bintaro dari dalam mobil. Kita jalan bareng-bareng gitu kan, jalan sama-sama, gabut-gabutan aja gitu, ngelihat Bintaro dari sektor ujung ke ujung gitu. Jadi mungkin gue sekalian jelasinnya sekalian jalan aja kali ya, biar nggak terlalu panjang di openingnya. Jadi yuk ikutin kita ya. Ini akan POV ya, vlognya akan POV, kameranya akan gue balik. Jadi kayak gue kalian akan melihat POV dari kaca mobil gitu loh, pemandangan yang ada di Bintaro yang gue akan tunjukin sekalian gue jelasin. Ini kayak jadi kayak tour sih sebenarnya. Gue sebisa mungkin akan menjelaskan apa aja yang ada di Bintaro, mungkin kayak sedikit sejarahnya, sejarah gue tinggal di Bintaro dari zaman dulu sampai sekarang itu apa yang berubah, ya semacam itulah. Jadi kayak tour gitu kan. Kalau kalian yang belum terlalu familiar dengan Bintaro, warga-warga Tangsel atau mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya, ya siapa tahu bisa mendapatkan informasi dari sini. Jadi yuk kita explore Bintaro bareng-bareng. Oke, jadi ini sekarang kita mulai dari daerah tempat gue tinggal. Ini sorry ya kalau misalnya kayak takutnya agak nggak stabil atau gimana. Gue berusaha semaksimal mungkin untuk bisa stabil. Karena apa? Karena gue handheld. Gila nggak? Mantep banget gak tuh dedikasi gue. Gue belum punya, nggak ada sih sebenarnya stand yang buat HP, tapi lupa gitu, nggak dibawa. Jadi mau nggak mau ini gue sambil handheld ya. Jadi gue harus sambil memperhatikan jalan juga. Cuman semoga bisa dinikmati dan cukup stabil ya dari kameranya gitu. Nah, gue mungkin kasih tahu dulu kali ke kalian ya. Bintaro ini buat yang belum tahu itu dibaginya itu berdasarkan sektor, guys. Jadi dari yang paling ujung, yang dimana artinya ujung itu adalah yang paling mendekati ke kawasan Jakarta ya, bisa dibilang yang udah hampir di luar Bintaro, itu tuh dimulai dari sektor 1 dulu gitu. Sektor 1, terus dia semakin ke dalam, semakin ke Bintaro yang CBD-nya, dan juga yang semakin ke dalam nih kawasan gue tinggal nih, bisa dibilang mungkin Bintaro yang udah masuk ke dalam gitu. Itu tuh angkanya akan semakin nambah gitu. Jadi sektor 1 tuh kawasan paling luarnya Bintaro, terus sektor 2, sektor 3, sampai yang terakhir itu adalah sektor 9. Nah, sekarang ini kita berada di sektor 9. Setahu gue ya, ini gue juga mohon maaf ya, ini gue mungkin rada-rada sotoy juga ya. Tapi setahu gue sektor 9 itu tuh juga adalah salah satu sektor terlama yang ada di Bintaro. Mungkin karena gue pribadi juga merasakannya dari semenjak gue lahir ya. Gue tuh nggak pernah pindah kawasan, gue cuma pindah rumah, tapi itu juga cuma pindah blok doang gitu. Jadi gue bener-bener tinggal di sektor 9 Bintaro ini dari gue lahir sampai sekarang. Nah, sektor 9 ini memang gue merasakan itu benar-benar salah satu sektor yang paling lama ada di Bintaro gitu loh. Artinya apa sih? Artinya perkembangan itu udah banyak banget yang ada di sektor 9 ini. Yang paling terasa, ini gue mungkin udah sering banget bilang juga kali ya di video-video gue sebelum ini yang ada unsur-unsur Bintaronya, itu tuh adalah kehadiran kafe yang sekarang 80% gue bisa bilang ya, 7 enggak sih, lebay mungkin 80% ya, mungkin 70%an ya, 70%an atau mungkin ya sekitar 60-70% tuh ada di kawasan sektor 9 gitu. Ini kita akan coba nanti nih, gue sekalian tunjukin ya. Nih, di sebelah kanan gue nih kawasan Puri Bintaro ya, itu mungkin udah menjadi kawasan yang sangat legend juga. Buat orang-orang yang kurang familiar sama Bintaro, biasanya tahu mereka kawasan Puri Bintaro itu gitu. Nah, salah satu kafe yang pertama kali muncul di sektor 9 ini dan
menjadi mungkin bisa dibilang akar ya, atau salah satu pelopor lah gitu. Kafe pertama yang muncul sebelum adanya kafe-kafe lain di sektor 9 ini adalah ini di depan gua. Dulu itu namanya apa ya? Oh, dulu itu namanya Saudagar Kopi. Nah, ini nih yang banyak mobil ini, sampai sekarang masih full loh guys. Tapi sekarang dia udah berubah namanya. Jadi gue lupa. Tuh, tapi yang jelas dia sudah berubah namanya. Dulu itu namanya Saudagar Kopi, dan dia itu merupakan bisa dibilang salah satu salah satu kafe pertama yang ada di sektor 9 ini. Nah, setelah itu muncullah banyak kafe lagi guys di Sekbil ini. Gua akan tunjukin nih, nggak jauh dari si Saudagar itu. BTW di sebelah kanan gua ini juga adalah tempat legend ya. Dulu itu namanya adalah aduh gue lupa lagi namanya, sekarang itu namanya Nine Walk guys. Tapi dulu itu ini adalah ruko yang isinya tuh adalah kuliner gitu. Kalau kalian tahu nasi uduk Pak John, itu kan legend banget ya. Itu tuh ada di kawasan ruko ini. Sekarang sayangnya sudah cukup mati ya rukonya ya. Jadi dia itu cuma jadi kawasan yang menjual beberapa makanan, sampai ada tempat les, ada tempat foto juga gitu loh. Namanya jadi Nine Walk. Nah, di sebelah kiri gue ini yang gue bilang munculnya kafe-kafe baru. Ada Amy and Cake. Terus tadi kita udah lewatin sebenarnya, itu tuh ada kafenya Raffi Ahmad ya, punya Raffi Ahmad. Dan di depan sini itu tuh adalah punyanya Dims the Meat Guy Steakhouse tuh, kalian bisa lihat. Itu yang juga waktu itu sempat viral ya. Ini kita akan belok kiri dulu. Belok kiri ini itu adalah menuju ke jalan Kasturi namanya. Kaswari, bukan Kasturi, Kaswari. Masih di sektor 9 ya guys ya. Masih di sektor 9 gitu. Nah, di panjang jalan ini nih yang sekarang kalian lagi lihat di layar, itu juga banyak tempat-tempat baru yang baru bermunculan beberapa tahun belakangan ini gitu. Ada beberapa kafe juga, ada salon, ada tempat makan. Salah satunya nih yang lumayan baru juga itu adalah Mixue, bukan ini, Kata Ramen tuh. Kata Ramen itu adalah lumayan baru juga, tempat ramen di kawasan Bintaro sektor 9. Enak ramennya, gue udah pernah nyoba sih BTW. Terus di depan ini ada tempat pijet juga ya, salah satu langganan gue, namanya tuh Nes. Dia ini tempat pijet tapi bagus, mewah gitu tempatnya. Dan biasanya rame sih. Tuh. Kawasan ini dulu sebelum adanya kafe dan juga tempat-tempat baru ini, itu tuh bener-bener masih lapang banget. Ini juga menjadi salah satu yang terlama nih di kawasan ini guys. Namanya Roti Bakar Edi. Ya udah pasti tahu sih ya kalian nih. Nih gue di bel sama mobil di belakang gue karena kayaknya gue kelamaan nih guys ya. Oke. Ini kita sambil jalan aja ya, kalian sambil menikmati footage yang gue ambil nih. Pegel juga ya tangan gue ya BTW ya, megangin kamera handheld begini ya. Mungkin lain kali kalau mau bikin car footage, gue harus jangan lupa nyiapin itu pegangan kamera gitu. Nah, di sini juga ada beberapa yang baru guys. Winglock ini juga baru nih, dia baru beberapa setahun kayaknya ada kali ya, mungkin ya, gue agak lupa sih. Dan dulu di sini tuh juga ada itu Lawless Burger, tapi sekarang udah tutup karena kayaknya manajemennya kan sempat ada sesuatu ya, jadi kayak sekarang udah diganti tuh. Ini bahkan baru lagi tuh Yamato itu tuh. Nah, kita ke depan dulu kali ya. Nanti gue pengen belok kanan situ sebenarnya, cuman gue pengen tunjukin nih di depan ini itu tuh juga ada kafe-kafe baru lagi guys, yang membuat jalanannya udah sempit jadi makin sempit lagi. Nih, ini salah satunya namanya Abra tuh. Tapi gue cukup suka sih, pernah beberapa kali nongkrong di sini. Terus ini juga ada beberapa kafe juga yang bisa kalian temukan. Ini BTW gue muter aja deh kayaknya. Ya nggak sih? Oke, bentar ya. Bahkan sampai di Seluk-Beluk Sekbil, di tempat-tempat kecilnya itu ada kafe nih, depan Ayola namanya. Tapi kafe-kafenya tuh enak gitu loh. Maksudnya dibuatnya proper, walaupun ya bisa dibilang mungkin agak terlalu maksa kali ya. Tapi cukup proper juga dibuatnya.
Ya minusnya yang gue juga agak-agak menurut gue why itu ya itu sih, dipaksain aja. Jadi kayak kafe seperti ini tempat parkirnya kecil dan berujung orang-orang parkir di luar, mungkin kayak gitu tuh, mobil-mobil parkir di luar yang kadang mungkin bisa menghambat lalu lintas di sekitar gitu loh. Nah ini kita mau belok kiri ya guys. Ini BTW ya, kita bakal panjang banget sih ya sampai ke sektor 1 nih, gue pengen nunjukin sebenarnya. Atau kita buat beberapa part aja kali ya. Jadi kayak sekarang sektor 9 dulu gitu. Menarik juga sih. Soalnya kayak kalau sampai sektor 1 kayaknya nyampe ini aja udah 10 menit lebih kan. Nyampe sejam lah kayaknya. Nah, ini tuh namanya kawasan Senayan. Kawasan Senayan ini itu tuh juga menjadi salah satu kawasan yang paling lama gitu loh. Ada di Bintaro ini, udah dari dulu gitu. Kawasan Bintaro lama lah bisa dibilang ya. Jadi kalau misalnya kayak kalian nggak familiar dengan Bintaro, terus kayak ada teman kalian yang tinggal bilang kayak gue tinggal di Bintaro nih, di mana di kawasan Senayan. Nah itu bukan Senayan daerah Senayan situ ya, GBK ya, tapi memang di Bintaro ada kawasan Senayan gitu. Dan fun fact juga ya guys ya, setahu gue memang ini nih, kayak kalian bisa lihat nih, nama jalannya kan Jalan Elang tuh kan. Nah pas banget nih, gue tuh pengen ngomongin ini. Jadi kayak yang gue tahu, kebanyakan jalan yang ada di Bintaro itu tuh dikasih berdasarkan nama-nama burung. Jalan Elang, Jalan Kasuari, burung Kasuari. Terus tempat gue tinggal itu namanya Kucica. Setahu gue juga ada burung Kucica kan. Terus Maleo, burung Maleo. Terus apa lagi ya, Kasturi itu burung bukan sih? Terus apa lagi ya? Ya pokoknya banyak deh gitu. Jadi kayak fun fact gitu. Sebagian besar jalan-jalan yang ada di Bintaro bukan cuma Sekil doang, tapi sampai sektor 1 bahkan. Kayak soalnya Kasturi itu tuh seingat gue tuh ada di sektor 5 sana, sektor 7 situ. Jadi tuh nama-nama burung gitu. Fun fact. Nah, di sini juga dulu tuh sebenarnya nggak terlalu banyak kafe, tapi sekarang kalian bisa lihat ya. Ini juga tuh ada kafe, dan ini yang baru juga nih guys, selalu rame, namanya Serasi. Dia kayak gak tau sih, kalau gue lihat dari luar sih signature-nya kayak sate kambing gitu. Gue belum pernah nyoba jujur, karena entah kenapa nggak terlalu tertarik gitu loh. Tapi setiap kali gue lewat situ ya, itu tuh selalu rame gitu. Nah terus di depan ini ya, ini kan perempatan, dan kita nih ada di Jalan Jombang, Jalan Raya Jombang guys, menuju ke Jalan Raya Jombang sih sebenarnya, belum di Jalan Raya Jombangnya banget. Nah fun fact juga, itu tuh yang ada di depan sana itu adalah sekolah gue SD, namanya Sekolah Tunas Indonesia. Wah. Jadi memang gue dari kecil tinggal di Bintaro, dan bahkan sekolah pun juga nyarinya nggak jauh-jauh amat dari rumah lah gitu. Baru gue waktu SMA itu tuh gue keluar dari zona nyaman bisa dibilang ya, gue pindah sekolah ke daerah Serpong, BSD Serpong situ. Nah, di sini juga ada beberapa kafe lagi. Jadi memang video ini kayaknya isinya kebanyakan gue nunjukin kafe kali ya. Ini juga lumayan terkenal nih kafenya, yang satu ini. Namanya adalah Praja. Juga menjadi salah satu kafe pertama yang berdiri di Bintaro Sekbil ini. Seingat gue. Nah kita mau belok kanan nih sekarang. Ya kayaknya gue bakal bagi aja deh jadi beberapa part ya, karena ini kayaknya agak-agak panjang gitu loh video-videonya. Soalnya seru sih, maksudnya kayak gue juga nggak mau terlalu cut videonya sih. Jadi kayak ini semacam POV aja gitu loh. Ya mungkin bisa dibilang sekalian gue malas juga kan gitu. Biar ada konten, tapi semoga kalian bisa enjoy aja gitu, menikmati jalanan di Bintaro sembari ya gue memberikan informasi yang gue tahu seputar Bintaro gitu loh, sebagai warga yang cukup lama tinggal di sini gitu. Nah di depan ini juga menjadi salah satu kafe yang bagus, namanya itu adalah Emerald Tree. Dia juga cukup baru, kalau nggak salah berapa, 2 tahun 3 tahun kali ya, 2 tahunan kayaknya tuh. Ini juga bagus guys, dia luas juga kafenya tuh, dan lumayan terkenal juga sih. Nah sekarang kita mau
ke daerah yang namanya Emerald Bintaro. Jadi cafe tadi memang kenapa namanya Emerald Tree, karena dia dekat dengan Emerald District. Emerald District ini juga sudah menjadi kawasan lama ya di kawasan Bintaro ini. Dan kita sekarang sudah mulai meninggalkan sektor 9 sebenarnya. Tapi gue nggak akan meninggalkan sektor 9 ke arah sektor 1 ya, karena kalau sektor 1 itu tuh arah Bintaro Plaza sana. Nah itu nanti gue putuskan untuk bikin di video berikutnya ya guys ya, supaya konten gue banyak dan ini nggak kebanyakan aja, nggak kepanjangan aja vlognya gitu. Lumayan kan nambung konten gitu. Nah gue suka guys di daerah Emerald ini, itu tuh menurut gue masih cukup asri ya. Kalian bisa lihat pohonnya di depan itu tuh lumayan hijau ya kan, walaupun disertai dengan suara bisingnya motor itu, tapi masih lumayan diselimuti oleh pepohonan hijau. Dan ini sekarang lagi mendung ya BTW ya. Kawasan Emerald ini adalah kawasan residence guys. Jadi kayak di sini banyak rumah-rumah gitu. Ada Emerald Residence tuh yang paling utama, terus ada juga klaster-klaster lainnya. Jadi kayak semacam kawasan klaster gitu. Kalau yang tempat gue tinggal ya misalnya Jalan Kucica, Jalan Maleo itu memang komplek. Dan kalau Emerald ini itu tuh adalah klaster. Jadi beda dia. Nah memang kita ketika memasuki kawasan ini ya, daerah-daerah sini dan nanti lebih di depan lagi kalian akan lihat itu tuh memang kebanyakan klaster guys gitu. Jadi memang menurut gua secara tata letak, secara geografis mungkin bisa dibilang Bintaro ini tuh pembagiannya udah cukup bisa dipahami banget sih itu. Ini ada Emerald Terrace tuh. Karena memang yang komplek itu ada di kawasan-kawasan Bintaro lama, ya kan? Dan sektor 1 juga, sektor 1 sekitarnya juga rata-rata komplek, karena memang sektor 1 itu tuh kawasan lama banget sih yang daerah Bintaro Plaza. Nah, kalau di sini kalian juga bisa lihat ini juga adalah tempat-tempat yang lumayan baru muncul juga di beberapa tahun terakhir. Kawasan Bintaro sektor ini gue sebenarnya kurang tahu sih sektor berapa, cuman ini mengarah ke CBD-nya gitu, mengarah ke pusatnya Bintaro lah mungkin bisa dibilang gue. Kalau menurut gue ya BTW ya, karena gue juga nggak tahu sih kalau orang lain mempersepsikan pusatnya Bintaro tuh yang mana gitu kan. Nah ini kita akan muter ya di depan ya, cuman di sebelah kanan ini kalian bisa lihat, yang kalian bisa lihat di layar sekarang ini tuh adalah ini Fresh Market. Fresh Market ini adalah sebuah kawasan gitu, sebenarnya dia lebih ke pasar modern sih ya. Jadi kalau misalnya pagi itu dia ada pasar gitu di dalam yang menjual sayur mayur dan segala macamnya lah, kayak pasar modern gitu. Tapi juga diselingi di dalamnya itu, di luarnya maksudnya, itu tuh kafe-kafe. Lagi-lagi kafe-kafe ada, restoran ada, beberapa restoran, nggak satu doang deh kayaknya. Satu restoran udah pernah kita review, gua review sama Devi waktu itu di vlog, yaitu adalah Sports Mikari gitu. Nanti kita akan ke kawasan situ, cuman gue pengen muterin dulu ya lewat sini, pengen ngasih lihat ke kalian lebih dekat lagi kawasan Fresh Market Bintaro gitu. Nah, Fresh Market ini juga menjadi salah satu spot mungkin bisa dibilang gue nongkrong favorit ya gitu di Fresh Market ini. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, dia itu banyak tempat gitu, banyak kafe. Dan ini yang salah satu favorit gue nih. Bener-bener di sebelah kiri yang kalian bisa lihat sekarang. Namanya adalah Chia Coffee tuh, yang ada tulisan C itu. Itu tempat nongkrong favorit gue di situ. Dan entah kenapa guys, memang gue suka banget sih nongkrong di Fresh Market ini. Karena secara suasana dan secara vibes tuh gue suka aja gitu loh. Depannya ini kayak masih kawasan yang rindang, terus juga gue rasa memang perkembangannya di daerah sini dengan adanya Fresh Market tuh jadi bener-bener berkembang banget gitu loh, gue rasa ya. Yang gue inget tadinya itu sebelum adanya Fresh Market itu tuh bener-bener ya udah gitu, lahan kosong yang tidak ada apa-apa, tapi sekarang sama Jaya gitu kan, sama pihak pengelola itu dibuat kawasan yang menurut gue cukup oke sih gitu.
Jadi kayak ketika kalian masuk ke kawasan ini mungkin bisa dibilang kayak apa ya, kalau misalnya di BSD kayak Pasar 8 gitu-gitu loh. Ada berbagai macam. Tapi yang menurut gue bikin beda Fresh Market dengan yang kawasan-kawasan seperti mungkin Pasar 8 dan lain-lain itu, kalau di Fresh Market tuh kayak kerasa lebih modern aja sih gitu. Kerasa lebih modern karena dengan kafe-kafenya, dengan restoran-restoran yang ada di sana gitu sih. Nah, sekarang ini yang kita sedang lewati ini, yang gue sedang lewati sekarang, itu memang kawasan Bintaro baru. Kalau orang nyebutnya ini adalah Bintaro Loop sebenarnya. Tapi Bintaro Loop itu adalah singkatan untuk orang-orang biasanya naik sepeda gitu. Kayak, lu mau sepedaan di mana gitu? Yuk kita sepedaan di Bintaro Loop aja gitu. Karena apa? Karena jalan ini sebenarnya tuh udah mulai dari belakang sana tadi. Dari benar-benar di belakang gitu. Dan memang ini enak banget buat jalan. Jadi kalian bisa lihat di sini itu udah dikasih pedestrian side-nya gitu untuk orang-orang bisa jalan. Ada hero juga, dan gue nggak tahu ya kalau kalian melihatnya seperti apa, tapi kalau gue sih suka banget di kawasan ini gitu. Karena ya lagi-lagi pohon masih ada, masih banyak, dan secara vibes itu gue suka aja sih. Gue nggak bisa mendeskripsikan banget sih sebenarnya kayak gimana. Cuman sorry banget ya guys ya. Cuman ya itu yang gue bisa deskripsikan gitu. Nah, mungkin kita lurus dulu kali ya, sekalian aja deh. Di sebelah kiri ini namanya adalah Funtastico. Dia juga baru juga nih. Kawasan yang cukup baru, ada di Bintaro. Dia menjual beberapa makanan kayak ada sushi mentai, Wingstop, KFC. Ada sore izakaya juga di belakangnya. Sebelumnya nggak ada gitu. Nah, kawasan ini juga dulu itu masih benar-benar lahan kosong. Bahkan kayaknya belum bisa dilewatin. Zaman-zaman tahun awal 2000-an sampai bahkan 2010 ke atas, kayak 2014-15 tuh kayaknya masih kosong gitu loh. Gue agak lupa sih guys, sorry banget ya. Mungkin ada warga Bintaro yang nonton video ini pengen koreksi aja ya. Karena apapun yang gue sebut di video gue ini sebenarnya belum tentu 100% benar juga sih. Nah, cuman sekarang itu dibuat seperti ini. Jadi jalan lebar yang menghubungkan antara Bintaro dengan Geraha Taman. Kawasan Geraha Taman itu sebenarnya sih masih masuk Bintaro ya. Jadi gue nggak bisa bilang menghubungkan Bintaro dengan Geraha Taman sih. Mungkin lebih tepatnya menghubungkan Bintaro sektor Bintaro yang sektor gitu ya, sektor 1-9. Ketika kalian mau ke arah Geraha Taman dan juga mau ke arah BSD Serpong Alam Sutra tapi nggak pakai tol, itu kalian lewat jalan sini gitu. Dulu seingat gue tuh nggak lewat sini gitu. Kita harus muter dulu lewat belakang, jalan belakang. Yang intinya jalan jauh lebih kecil gitu. Kalau sekarang ini kayak mungkin bisa dibilang agak mini shortcut juga, ya kan? Dan jalannya jauh lebih luas, jauh lebih lebar gitu. Di sini juga ada restoran yang udah pernah gue review di vlog R&D, ada Popeyes. Tuh. Ini juga baru ya, baru setahun apa 2 tahun ya. Jadi kayak diisi juga dengan beberapa resto gede gitu ya. Ada Burger King, ada Hokben. Ini juga baru nih, nggak lama menjelang tahun baru. Mitra 10, gede banget guys. Jadi kalau kalian mau belanja kebutuhan buat furniture rumah, bukan furniture rumah ya, ini apa sih, kayak buat bangun rumah gitu-gitu kan. Nah ini kalian bisa kesini nih. Menurut gue ini salah satu Mitra 10 paling gede sih, tiba-tiba ada di Bintaro gitu. Kalau ke atas nih, ini adalah tol yang baru nih, tol Serpong Kunciran. Kalian juga bisa buat warga Bintaro tuh bisa lewat tol ini buat ke arah Bandara Soekarno-Hatta gitu. Tapi memang tarifnya lebih mahal sih dibanding lewat tol biasa. Oke, ini kita mau belok kanan dulu ya. Belok kanan ini udah mengarah ke Geraha guys, Geraha Taman. Cuman kita nggak sampai ke Geraha ya. Jadi kita akan nanti di depan muter untuk kita balik lagi ke arah yang tadi gitu loh. Gila, ini aja udah 22 menit nih. Gue nggak tahu sih gue bakal cut apa enggak, tapi enggak sih kayaknya. Karena seru aja gitu ngeliatin full, biar durasi YouTube gue nambah juga gitu. Bilang aja mager anjir. Tuh, kalau di kawasan ini udah mulai masuk kawasan Geraha Taman guys. Semakin kita kesana, semakin kita lurus, nanti ikutin jalan aja, itu sebenarnya udah bisa nembus ke BSD Alam Sutra gitu. Seingat gue nembusnya di Alam Sutra deh. Ini.
gitu. Tapi ini kita akan muter aja ya, karena kita akan balik ke kawasan tadi gitu. Ih, gila seru juga ya, ini konten yang menarik nih buat gue ya. Buat kalian yang nonton gue nggak tahu sih. Cuman gue tadi nemu ide ini kayak gue bikin vlog apa ya. Oh iya deh, boleh deh. Belum pernah kan kayak bener-bener strolling around Bintaro gitu loh. Karena kalau misalnya vlog Bintaro sebenarnya udah ada. Kemarin kalian juga bisa nonton ya vlog sebelum ini tuh, kita bikin, gue sama Devi bikin recap 2023 tempat-tempat di Bintaro yang udah pernah kita vlog. Sebenarnya udah banyak sih tempat-tempatnya, tapi kan itu spesifik satu tempat kan, dan kita kayak belum pernah nunjukin perjalanannya gitu loh ke tempat tersebut bahkan. Jadi kayak ini bener-bener ya tujuannya vlog ini tuh untuk menunjukkan seisi Bintaronya gitu tanpa turun dari mobil gitu sih. Jadi kalau kalian ada yang kayak bang kok nggak turun dari mobil gitu, kok nggak coba turun dong bang di salah satu kawasannya gitu, ya mohon maaf ya, karena ini memang jenis kontennya itu adalah kita ya udah lihat dari mobil aja, karena gue juga takutnya kepanjangan guys durasinya kalau misal gue pakai turun-turun lagi. Jadi kayak kita fokus melihat dari mobil aja dulu ya. Berharap videonya ini juga bisa ditonton dengan enak dan stabil, dan juga nggak panjang-panjang amat ya. Panjang-panjang amat sih 30 menit ya, cuman ya udahlah, terserah kalian mau menonton apa kagak kan. Oke, sekarang gue pengen nunjukin ke kalian kawasan yang namanya Discovery. Itu juga sebuah klaster, sama kayak nggak mirip Emerald tadi, tapi yang menjadi spesial kawasan Discovery itu adalah menjadi kawasan tempat gue suka lari pagi. Kemarin di vlog recap 2023 sama kita udah pernah bikin video terpisah, satu video sendiri, judulnya Lari Pagi with Us. Itu tuh kita gue dan Devi lari di kawasan Discovery, dan itu memang menjadi langganan gue buat lari di kawasan itu. Kenapa? Nih gue akan tunjukin gitu loh. Sembari kesana mungkin gue sekalian ngobrol dikit kali ya, sembari kalian menikmati pemandangan ini. Menurut gue, jadi gue memang sudah tinggal di Bintaro ini dari lahir yang tadi gue bilang gitu loh guys. Dan memang gue sudah merasakan Bintaro ini perubahannya sangat-sangat signifikan beberapa tahun ke belakang gitu. Terutama mungkin mulai dari tahun 2016 ke atas kali ya, gue bisa bilang, gue yang ada di ingatan gue lah gitu, bisa dibilang. Dulu itu tuh tinggal di Bintaro, salah satu tempat yang paling sering dikunjungin adalah Jam Taman namanya. Nanti mungkin gue akan tunjukin juga ya, atau di video berikutnya aja ya, karena abis dari sini mungkin gue akan stopnya di kawasan itu aja sih, nanti di kawasan kafe-kafe yang banyak gitu nanti. Jadi mungkin untuk kawasan itu kan Jam Taman sekarang namanya kan flyover kan, diganti jadi flyover Bintaro kan. Itu kan kawasan sektor 5 ya. Jadi mungkin kayak masuk di video berikutnya aja lah ya guys ya. Nah, ini kita belok kiri nih sekarang ke kawasan yang namanya Discovery Residence tuh. Kayak ini tuh enak banget guys kawasannya. Nah, dulu tuh yang paling sering gue kunjungin salah satunya itu adalah Jam Taman itu. Jam Taman itu adalah kawasan yang mungkin kalau sekarang jadi kayak ini nih, kawasan ini nih, dan juga jalan yang tadi tuh yang ada pedestrian walk ya, yang gue bilang Bintaro Loop itu adalah kawasan yang memang orang-orang salah satu kawasan yang orang-orang paling sering jadikan untuk jalan pagi gitu loh. Dulu sebelum adanya ini semua, itu tuh memang yang dipakai adalah kawasan Jam Taman gitu. Gue masih inget banget sampai sekarang sih, itu salah satu memori tentang Bintaro yang gue paling ingat, kawasan Jam Taman itu gitu. Tapi nanti mungkin ya di next video aja lah ya. Nah, nih kalian bisa lihat ya, kenapa gue tadi bilang gue tuh sangat suka untuk lari di kawasan ini. Itu karena memang gue merasa ini masih asri banget gitu. Masih hijau banget. Sekarang dengan cuaca mendung, kalian bisa lihat gak sih, kayak kalian bisa notice gak sih betapa gue rasa enak sih gitu loh, dari daerah-daerah yang ada di Jakarta. Sorry ya, ini gue nggak, sebenarnya bukannya mau
membandingkan atau mungkin kayak terkesan menjelekan daerah-daerah tertentu, tapi gue rasa daerah-daerah Jakarta tuh kayak gue nggak bisa menemukan kenyamanannya sebesar ini sih, sebesar kawasan Bintaro, dan terutama karena di kawasan Bintaro itu sendiri itu ada daerah seperti ini gitu loh. Tuh, kawasan Discovery Park, kawasan Discovery, dan di depan itu Discovery Park. Karena gue baca tulisannya jadi kayak latah gue ngomong tadi. Nih, di Discovery ini yang gue bilang ya tadi, kayak sebenarnya as we speak and as I drive itu tuh kayak kita sudah melewati berbagai cluster yang ada di sini. Jadi di Discovery ada banyak cluster sebenarnya. Ini salah satunya guys, Discovery Amore. Ini kayak cluster rumahnya di dalam, dan di sebelah kanan ini itu adalah Taman Discovery atau Discovery Park yang waktu itu gue bikin videonya, yang kalian bisa tonton juga ya di YouTube channel gue. Jadi kayak gue punya alasan untuk gak turun karena gue udah pernah bikin videonya sebenarnya. Bahkan disediakan lahan parkir juga tuh untuk kita bisa lari di sini, untuk kita yang bukan warga Discovery ya lebih tepatnya ya, gitu. Karena jujur aja ini setiap pagi, karena kan gue biasanya lari kalau misalnya lagi rajin gitu kan, lagi nggak males, itu tuh kayak bisa 4 kali dalam seminggu lah gitu, dan biasanya di weekdays gitu. Bahkan di weekdays satu hari biasa pun itu kayak pagi hari itu masih penuh guys, gitu. Masih penuh dengan mobil-mobil yang parkir di kawasan Taman Discovery ini, yang artinya adalah orang-orang yang lari di kawasan Discovery ini pun juga sebenarnya bukan hanya orang-orang yang tinggal di sini, gitu. Jadi sama pihak pengelolanya pun sudah dipikirkan itu, kayak untuk bisa orang-orang olahraga di sini yang mau bawa mobil dari sektor 1 sampai 9 itu tuh kayak disediakan lahan parkir ini tuh. Gila ya, mantap ya. Enak banget sih, kalian bisa lihat dan kayak nilai sendiri lah gitu, menurut kalian gimana. Karena kalau menurut gua kawasan ini tuh kayak bener-bener enak banget buat kita jalan tuh. Dia kayak satu putaran tuh sekitar 1 kilo setahu gue. Jadi kayak gue biasa lari di sini atau jalan pagi di sini itu sekitar 5 sampai 6 putaran gitu. Lumayan. Di sini juga klaster Discovery Lumina namanya. Jadi memang hijau sih kawasannya. Kawasan Discovery ini juga setahu gue dan seingat gue itu tuh menjadi salah satu kawasan yang baru juga gitu, kawasan klaster baru. Kalau kawasan klaster lama sebenarnya ada, namanya tuh Emerald Residence, itu lebih lama daripada kawasan Discovery ini. Tapi kita nggak kesana ya karena kebanyakan sih. Jadi buat gambaran aja guys ya, di sekitar CBD Bintaronya yang tadi jalan panjang itu menuju ke sini, apa ya bisa bilang? Mungkin kita bilangnya Bintaro Loop aja ya. Gue akan bilangnya ini adalah Bintaro Loop gitu, kawasan jalan panjang tadi. Di kawasan Bintaro Loop itu sebenarnya dipenuhi dengan banyak klaster gitu. Ada Emerald, ada Discovery, dan lain-lain lah. Ada beberapa lagi gitu. Jadi makanya itu kenapa gue bilang tadi, tata letaknya secara struktur sebenarnya gue juga baru nyadar sekarang sih. Kocak juga ya. Gue juga baru nyadar di video ini sih BTW. Ya juga ya. Secara struktur tuh jadi sebenarnya udah jelas sih. Sektor 1 sampai sektor 9 yang udah bener-bener sektor itu tuh rata-rata adalah kompleks gitu, kompleks perumahan. Terutama yang tadi gue bilang sektor 1 sampai sektor 5 lah mungkin saya bilangnya. Nah, kawasan Bintaro Loop ini sebenarnya bisa kita kategorikan itu untuk masuk di kawasan sektor 7 gitu. Kawasan sektor 7. Tapi sebenarnya ini juga udah bercabang. Karena dulu kawasan sektor 7 itu sebenarnya adalah kawasan yang jam taman tadi gue bilang gitu. Dulu mana ada nih kawasan ini gitu loh. Jadi makanya kenapa sekarang gue bilang ini kayak benar-benar bercabang banget sih. Iya kan? Kayak benar-benar bisa, harusnya sih benar sih, bisa dikategorikan sebagai kawasan sektor 7 sih ini Bintaro Loop ini. Nah, ini yang gue bilang di sepanjang jalan ini nih,
yang panjang ini, yang dimana sebenarnya ini enak banget buat kalau kalian mau lari gitu kan ya, karena ini panjang banget dan sudah disediakan ini pedestrian walk-nya ini. Di sini btw ada Resto Stick Justus baru juga nih guys, tempatnya gede tapi gue belum pernah nyoba sih. Mungkin sebenarnya pengen nge-review sih dari tahun lalu ya, cuman kayak belum kesampaian aja gitu. Nah tadi gue bilang apaan ya, ya itu jadi kayak memang di sepanjang jalan ini tuh banyak klaster guys gitu. Di depan sana itu tuh ada yang namanya klaster Emerald yang tadi gue bilang gitu. Bukan Emerald, Kebayoran. Klaster Kebayoran gitu. Nah, sebenarnya kan di depan kita bisa naik flyover nih, tapi gue akan ke kiri ya. Karena kalau misalnya kita naik flyover nanti nembusnya itu akan langsung ke sektor 7 yang lama dan menuju ke arah sektor 1. Jadi gue akan coba akhirin sebentar lagi, karena ketika kita belok kiri sini itu ada satu kawasan yang isinya tuh kafe semua. Gue kayaknya udah pernah nunjukin ya di salah satu video gue yang kalau nggak salah sih video yang di desa, yang gue juga waktu itu bikin video sendiri itu explore restoran baru di Bintaro namanya Di Desa gitu. Gue udah pernah nunjukin tuh waktu itu, karena gue waktu itu nge-videoin perjalanannya juga beberapa menit gitu lah. Oh, di sebelah kiri juga ada restoran steak baru punyanya Dr. Tongpi guys. Jadi dia bikin klinik, tapi di samping itu dia juga membuat restoran steak gitu. Katanya sih mahal dan mewah gitu. Gue belum pernah nyoba sih. Itu menjadi salah satu list R&D Hosan Vlog juga ya. Jadi semoga bisa terrealisasi. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk lagi ke kawasan sektor 9. Jadi sebenarnya ada shortcutnya gitu. Nggak tahu sih, kayak kalian yang nggak familiar dengan Bintaro ngeliat kayak buset ribet juga ya jalannya, ternyata banyak juga ya cabangnya. Ya memang sih, tapi kayak buat gue jadi opsinya banyak gitu. Nah, kita sekarang mulai memasuki ke kawasan sektor 9, dan di kawasan ini, sekitaran jalan ini, gue bisa bilang ini jalan apa ya? Gue sebenarnya nggak tahu sih ini nama jalannya apa, lupa ya, mohon maaf ya. Tapi di sini banyak kafe juga gitu. Tuh kalian bisa lihat, dulu nggak ada nih di sepanjang jalan ini kafe-kafe. Tapi sekarang itu tadi baru satu ya. Ini kalian akan lihat lagi di depan nih setelah ini. Sekarang itu tuh kalian akan lihat betapa banyaknya kafe di sini. Oh, ini Raja Wali nih. Nah, ini mungkin gue bisa bilang kawasan sekitar jalan Raja Wali namanya. Tuh, Raja Wali kan juga burung ya. Burung Raja Wali itu fun fact lagi tuh kan. Dari nama burung semua tuh kebanyakan rata-rata. Di sini juga ada Shishu tuh. Dia kayak healthy food gitu, baru juga. Dan kalian akan lihat ya, gue akan menunjukkan nih, pokoknya perhatikan di kamera sekarang ini nih, di layar ini kalian akan melihat banyak kafe di sini. Nggak cuma kafe doang sih btw, ada restoran juga. Pokoknya banyak tempat makan / nongkrong lah bisa dibilang ya. Tuh kafe ya kan. Yang gue juga agak ngeselin menurut gue ya itu sih, lagi-lagi tempat parkirnya tuh nggak memadai, karena jalannya kalian bisa lihat kan sebenarnya agak kecil jalannya, cuman ya dipaksakan menurut gue. Ini juga kafe lagi, ini kafe lagi, gokil gak? Terus di depan lagi ya, di depan lagi, sebentar, ini kafe lagi, buset, mobil ini juga mepet juga tuh. Kafe lagi, ini juga kafe lagi nih, ini favorit gue btw, namanya Putih. Ini juga Jasunda, kafe juga kayaknya, dia kayak konsepnya tapi tradisional. Kafe lagi, ya kan, restoran, kafe lagi, ya kan, dan udah sampai situ. Gokil nggak? Gila kan? Betapa orang-orang ngebet banget buka bisnis kafe di kawasan Bintaro sektor 9. Itu kenapa tadi makanya di awal video gue bilang sektor 9 tuh sebenarnya
50-60% kafe yang ada di Bintaro itu terletak di sini, di sektor 9 gitu. Jadi sebenarnya gue nggak salah juga kan kalau gue ngomong kayak gitu. Oke, jadi nah di depan ini adalah perbatasan di sektor 9 ini, yang pelangin ini yang kalian lihat di depan ini itu sebenarnya tulisannya sektor 9. Jadi kayak menandakan memang dari mulai kawasan McD ini tuh udah mulai masuk sektor 9. Jadi kenapa orang-orang biasanya kayak patokannya kita ketemuan di mana? Di McD Sekbil aja yuk. McD Sekbil tuh artinya McD sektor 9 gitu. Itu kayak udah menjadi slogan yang cukup terkenal juga lah buat kita kaum Bintaro gitu. Nah, ini di sebelah kiri tadi yang di awal video yang gue bilang dulu, sebelum adanya semua ini, sebelum adanya Fresh Market, sebelum adanya Taman Jajan sekarang yang ada di sektor 7, ini adalah kawasan kuliner gitu. Dalam itu isinya kuliner banyak banget. Gue lupa dulu namanya apaan ya. Sekarang namanya Nine Walk. Dulu ada namanya, gue lupa cuman. Coba kalian bisa lihat ya, sekarang tuh jadi kayak agak terbengkalai sih sayangnya. Kurang bisa dimanfaatkan lagi untuk dibuat sesuatu sih menurut gue. Kenapa nggak kayak kafe-kafe aja di sini gitu ya, dibandingkan di kawasan yang Raja Wali tadi gitu. Kayak Fresh Market kan tuh menurut gue udah cukup bagus kan, kafenya benar-benar di satu kawasan. Nah kenapa nggak kafe-kafe yang ada di kawasan Raja Wali itu semuanya pindahin aja ke daerah Nine Walk itu? Sayang banget sih itu. Kelihatan terbengkalainya masalahnya guys. Kayak bener-bener kurang terawat tuh kelihatan, dan malam tuh agak serem sih gue bisa bilang ya gitu. Oke, gue akan berhenti dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya explore kita bagian pertama di Bintaro sektor 9. Ini ternyata idenya mantap juga nih ya. Jadi gue bisa membagi ini ke beberapa part, ada ide konten juga gitu. Jadi gue akan membagi ini ke beberapa part untuk explore Bintaro. Tadinya tuh gue pengen bikin ini jadi satu video loh PTW. Gue kira kayak paling kayak cuman sekitar 30-40 menitan gitu kan. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir seru juga kalau nggak terlalu dikat gitu loh. Jadi kayak kenapa gue mutusin untuk coba bikin lagi aja untuk part-part berikutnya, beberapa part ya, untuk explore Bintaro ini. Next, kita akan coba explore di kawasan sektor 7, ya kan, sektor 7 sampai sektor berapa ya? Ya langsung aja kali ya, sektor 7 sampai 1 kali ya langsung. Jadi kayak cuma 2 doang sih jadi. Gimana sih anjir? Sektor 7 sampai 1. Kita akan coba kali ya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Semoga bisa apa ya? Mungkin menghibur, mungkin memberikan informasi buat kalian yang kayak berawang-awang gitu kan, mengawang kayak sekarang Bintaro lagi cukup terkenal nih, cukup naik daun, dan kalian kayak emang kayak gimana sih kawasannya gitu kan, yang bukan orang Bintaro atau nggak terlalu familiar dengan Bintaro, bertanya-tanya emang kawasannya seperti apa sih. Mungkin bisa menjadi video referensi juga, informasi juga buat kalian, dan semoga bisa dinikmati ya kualitas gambarnya tadi. Gue juga minta maaf ya karena gue tadi megang kamera handheld sambil gue nyetir, tapi gue sudah memastikan tadi gue lihat jalan kok gitu. Gue tadi lihat jalan, gue nggak fokus ke HP aja. Gue minta maaf karena memang ya mungkin bisa dibilang itu kan bahaya bang, nggak boleh nyetir sambil megang HP gitu. Tapi mohon maaf banget, gue harus melakukan itu karena memang tidak ada cara lain. Gue nggak punya gue nggak ada itunya, standnya. Tapi gue make sure kok tadi. Gue benar-benar make sure. Gue makanya tadi gue nyetir juga pelan-pelan. Kalian juga bisa lihat dari footage-nya. Gue juga nyetirnya pelan-pelan. Jadi ya harap dimaklumin aja. Pokoknya intinya gue pasti akan make sure untuk keselamatan gue dan juga tentunya di sekitar ya, untuk tidak terjadi apa-apa gitu. Pokoknya gue akan make sure gue nyetirnya pelan-pelan dan juga ya hati-hati gitu loh. Jadi itu aja untuk petualangan kali ini ya. Ini masuk ke dalam playlist petualangan Revi Des BTW. Jadi kita bisa bilang petualangan atau explore Bintaro dari dalam mobil gitu ya. Kita akan lihat lagi nanti kawasan Bintaro yang berikutnya. Karena yang berikutnya ini sektor 5, sektor 7 sampai 1 ini bener-bener kawasan yang Bintaro lama, Bintaro old gitu.
Jadi kita akan melihat juga Mall Legend yang sudah ada dari dulu, Pinter Plaza. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.